maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya, yang hadir maupun tidak hadir. Jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Yang tadi Pak Amin singgung, selalu dikatakan Islam itu suci, agama itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukkan. Kita nggak peduli sama politik, atas orang lain yang memegang kekuasaan politik, baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Dulu-dulu diajak politik, oh nggak mau. Kami mau khilafat, yang ini tohut. Kami nggak mau. Lalu nggak mau nyoblos, nggak mau ikut pemilu, nggak mau apa, nggak mau apa. Begitu datang Jokowi jadi presiden, selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang pada orang HTI, ya, segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Presiden itu ya, walaupun goblok, ya, saya nggak sebut namanya siapa, ya, saya nggak bilang siapa-siapa. Ini presiden dalam artian umum. Walaupun orangnya itu goblok, ya, segoblok-goblok dia itu, dia presiden. Kami ini, saya, Pak Amin, dan lain yang ngaku-ngaku pintar ini, nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Saya ingat satu hari cerita ya, sidang kabinet zamannya Gus Dur. Saya Menteri Kehakiman. Gus Dur, Bu Mega, Menko Polhukam, terus saya sebelahnya. Gus Dur mau keluarkan dekret. Nah, Pak Amin tahu persis cerita ini. Mau keluarkan dekret, mau bubarkan DPR-MPR, mau menghidupkan TAP MPRS 25 tentang larangan PKI dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme, dan sebagainya. Wah, Gus Dur ngotot. Saya keras ngomong di kabinet, saya bilang, minta maaf Bapak Presiden, saya Menteri Kehakiman harus menjelaskan dari segi hukum. Saya jelaskanlah dekret tahun 59 itu kayak apa. Tidak mungkin ada dekret tanpa didukung oleh kekuatan militer. Ya. Karena dekret itu adalah revolusi hukum. Benar atau tidaknya bukan diukur di awal, di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekretnya itu, dekret itu menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh sebagai pengkhianat, bahkan dituduh melakukan kudeta. Yang kedua, saya katakan, menghidupkan PKI ini bisa jadi heboh besar. Wah, saya ngomong panjang lebar, Gus Dur marah, ambil ketok palu, kabinet skors. Saya sempat ditegur Ibu Erna Witular, kenapa itu menteri kok ngeritik presiden dalam sidang kabinet? Ya bagaimana nggak ada kritik, masa mau ngidupin PKI yang benar dong? Ya kan? Masa mau dekret, masa mau apa, masa saya diem? Begitu Gus Dur tutup ketok palu, saya lari-lari keluar kabinet. Saya dikejar sama 3 jenderal. Pertama namanya Laksamana Widodo AS, kedua namanya Susilo Bambang Yudhoyono, ketiga namanya Agung Gumelar. Pak Agung bilang, bos, jangan kenceng-kenceng jalannya. Saya bilang, saya mau pulang aja, besok juga saya dipecat sama Gus Dur. Ya. Saya bilang, tak dulu, bang, ngomong dulu. Pak Widodo AS bilang, bang, kami sependapat sama Bang Yusril. Gak benar itu presiden. Masa mau bubarin DPR-MPR, masa mau... Loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya, jawabnya apa? Ya, kita ini prajurit. Mana mungkin kami ini akan melawan panglima tertinggi? Nah, itu dia. Saya ceramah kemarin itu diundang di pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya Pak Gatot Nurmantio, waktu itu belum pensiun nih. Masih jenderal aktif walaupun bukan lagi panglima TNI. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu panglima TNI. Nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kasih kita pilih jadi presiden. Ya. Jangan model Pak Yusril, orangnya berjuis, ya. Bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Lalu yang ini, tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Ya.
Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil, bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat pro. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator. Wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing. Tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Allahu Akbar. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pak Amin tadi mengatakan ini 2019 sudah dekat, pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayem aja. Seperti yang saya katakan kepada kawan-kawan HTI. Katanya kalau HTI dibubarkan, 100 pengacara akan membela HTI. Datang saya ke pengadilan, saya tanya Ismail Yusanto, mana yang 99 lagi nih pengacara yang bela Anda ini? Kok awak sendiri pula yang datang ke pengadilan, yang bela? Nah, jadi, mana yang 99 lagi nih, saya bilang. Nah, ketika orang sudah dalam kesusahan, yang lain pada takut menjauh. Saya berjibaku aja, saya lawannya nggak peduli. Nah, jadi ini kita pengalaman HTI. Nggak mau ikut itu, nggak mau ikut ini. Begitu dibubarin, saya nggak mati. Mempertahankan eksistensi pun susah. Jadi saya pikir ini saatnya lah umat Islam memilih pemimpin Islam. Ikut pemilu nanti pilih partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam. Ya. Bukan berarti kita mau zalim sama orang lain, tidak. Kita nggak akan zalim kepada orang Nasrani, zalim pada enggak. Pasti kita ini biasanya mikir-mikir tentang orang lain. Cuman orang lain sayangnya nggak mikir-mikir tentang kita, itu yang repot. Ya. Ya. Kalau kita itu umat Islam di situ 70%, mau pilkada, kita pikir-pikir nih, gimana ya, kita ambillah saudara kita agama lain jadi wakil. Kita mikir itu, kita tuh orang baik. Coba kalau kita di situ yang 30% mereka yang 70%, nggak pernah mikir seperti itu. Ya. Jadi harapan saya jangan pasif, aktif dalam politik ini. Jangan sampai 2019 kembali pemimpin yang seperti begini bikin susah kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.